Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas masalah renang dengan Pak Agus Susanto. Untuk lebih jelasnya, tonton terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat berjumpa dengan saya Agus Susanto dari Sparta Swimming School. Dalam sejarahnya kenapa saya menjadi profesi pelatih renang? Pertama, karena memang lulusan atau tamatan sekolah akademis saya di bidang olahraga. Salah satunya itu adalah mengenai pelajaran renang. Jadi mengabdikan diri dari tamatan dari sekolah atau akademis di bidang olahraga. Yang kedua juga adalah turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa karya bakti saya ini sudah sejalan dengan tujuan negara ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehat jasmani dan rohani. Kendala yang saya hadapi adalah ketika faktor kesulitan tinggi, seperti pada saat usia balita itu adalah faktor usia yang kesulitannya tinggi. Namun ada orang tua yang tidak paham atau tidak mengerti. Jadi di sini diperlukan komunikasi untuk sinkronisasi kepahaman. Yang kedua adalah juga apabila dalam pengajaran ini terjadi pembayaran yang telat ya. Pembayaran yang telat itu mempengaruhi juga untuk operasional kita di lapangan. Hanya seperti itu saja kendalanya. Tidak. Usia untuk bisa mulai belajar berenang mulai dari balita hingga usia orang dewasa atau kakek-kakek atau nenek juga sudah bisa diajarkan. Hanya setiap usia itu mempunyai strata pengajarannya masing-masing, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pada usia tersebut, sesuai dengan materi yang akan diberikan. Bisa, yaitu melalui latihan-latihan dengan unsur-unsur drill. Apabila dia sudah bisa berenang, maka nanti di sana akan terlihat, meskipun dia tidak bisa, tapi melalui latihan-latihan yang dinaikkan porsinya, intensitasnya, maka akan mencapai juga goal yang akan diharapkan. Untuk gaya yang kita pelajari sesuai dengan yang kita terima arahan dari akademis maupun dari diklat-diklat adalah gaya bebas. Kenapa? Karena gaya bebas itu adalah gaya yang paling sedikit faktor cederanya dibandingkan dengan gaya yang lain. Trauma itu dalam bidang renang adalah bahasanya takut. Takut air di dalam organ tubuh ini adalah hanya sebatas dari leher sampai ke atas. Maka obatnya adalah di dalam perkumpulan atau sekolah renang kita memberikan materi-materi latihan renang itu mengenai untuk mengatasi rasa takut air itu, yaitu dari leher ke atas ini, seperti mulai dari celup wajah, cuci muka, tiup air, hingga mencelupkan rambut, yang kemudian digabung dengan gaya apung. Apabila itu sudah berhasil, insya Allah yang bersangkutan itu akan hilang trauma airnya itu. Fase berikutnya adalah memasuki kepada teknik renangnya itu sendiri. Nah, itu yang sudah kita lakukan selama ini berdasarkan pengalaman juga yang sudah kita lakukan di lapangan.
senang ketika anak itu berhasil, seperti dari mulai takut air, dia bisa berenang, kemudian latihannya mulai naik porsinya hingga mengikuti kejuaraan-kejuaraan sampai mendapatkan medali. Hanya kebahagiaan hati saja yang bisa dicapai di sini. Ya, dukanya adalah ketika dalam latihan itu suka ada yang banyak bolosnya. Jadi yang tadinya mau berhasil berenang ngedrop, atau lagi anaknya bagus-bagus ya berenang, kemudian dia latihannya tidak stabil. Ya akhirnya tidak sesuai yang kita harapkan. Profesi itu adalah suatu aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmu kita dan mempunyai bayaran. Di dalam atlet renang bisa mencapai hal tersebut. Pertama, posisi bagi atlet apabila dia mendapatkan posisi dalam pelatda atau pemusatan latihan daerah, dia akan memperoleh bayaran gaji dari Pemda, yaitu biasanya dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang kemudian apabila dia melanjutkan kelak dewasanya, dia akan bisa mempunyai klub renang atau sekolah renang. Dan yang kemudian sebelum dia mempunyai klub renang, semasa dia masih berlatih juga membantu ikut melatih, maka dia juga akan mendapatkan bayaran dari ikut melatih kegiatan tersebut. Untuk yang ingin menjadi atlet renang, pertama adalah mendaftar dulu ke sekolah renang atau klub renang tersebut. Yang kedua adalah rajin latihan atau tidak bolos. Yang ketiga adalah ikuti setiap program latihan tersebut sehingga masuk kepada materi latihan dan peak yang mau diambil. Yang keempat, tetap mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Nah, yang berikutnya adalah tetap mau belajar seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat-diklat, dan semua hal kegiatan yang menunjang untuk menjadi profesional. Kesimpulannya bahwa kegiatan renang itu adalah suatu kegiatan yang menyenangkan karena sambil berolahraga bisa berekreasi. Berikutnya adalah berenang itu dilakukan dengan yang stabil untuk kehadirannya sehingga mendapatkan materi pelatihan yang diharapkan. Yang berikutnya apabila sudah bisa, siapa tahu kelak ingin menjadi pelatih atau ingin mempunyai klub renang, itu mempunyai kemungkinan yang sangat besar sekali.